Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Majlis yang insya Allah kita niatkan sebagai sarana untuk terus menjaga, merawat, menumbuhkan dan menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah nikmat yang sangat besar manakala di tengah kesibukan dan rutinitas kita mendapatkan kesempatan juga kemauan untuk dapat hadir dalam majlis seperti ini. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini karena berbagai kesibukan dan berbagai macam alasan masing-masing. Ya, maka kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang Allah sediakan hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena perkara seperti ini pun perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bahkan boleh dikatakan lebih kita butuhkan daripada kebutuhan-kebutuhan duniawi yang biasanya memang kita cari dan kita kejar dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh host kita bahwa bulan Rabiul Awal memang sangat masyhur, sangat dikenal dengan bulan Maulid, bulan di mana kaum muslimin diingatkan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga tentu di sana sini kita lihat, kita dengarkan, bahkan mungkin kita hadiri adanya perayaan atau pelaksanaan peringatan Hari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin boleh saja berbeda pendapat antara yang mengatakan disunnahkan atau dianjurkan atau sebaiknya melaksanakan peringatan Maulid, dan antara mereka yang mengatakan itu tidak disyariatkan. Itu soal perbedaan di mana sebaiknya masing-masing menghormati dan mentolerir perbedaan yang ada sesuai alasan dan argumennya masing-masing. Namun yang selayaknya dan bahkan semestinya kita tidak boleh berbeda dalam hal ini adalah tuntutan kita sebagai seorang muslim untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita tidak boleh berbeda. Ini yang kita tidak boleh berselisih pendapat soal ini. Ya, sebab ini perkara yang sangat berkaitan langsung dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Meskipun masalah mencintai biasanya dikaitkan dengan masalah pilihan hati. Ya. Perkara ada orang yang sangat dicintai oleh seseorang, entah orang tuanya, entah gurunya, entah tokoh idolanya, ya, itu biasanya soal pilihan hati. Ya. Walaupun orang tersebut, sosok tersebut sangat dicintai oleh seseorang, sah-sah saja kita tidak mencintainya. Kadang-kadang jangankan mencintainya, kenal saja tidak. Sebab itu soal pilihan hati. Tapi soal mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan soal pilihan hati. Saya nggak sreg sama dia, misalnya begitu ya. Saya nggak cocok sama dia, tidak. Ya. Soal mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah bukti keimanan kita. Ya. Adalah wujud dan realisasi keimanan. Maka keimanan kepada Rasulullah SAW yang tidak menghadirkan rasa cinta kepadanya, ya, adalah keimanan yang minimal diragukan, minimal keimanan yang belum sempurna. Ya, dengan tegas dan lugas Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Tidaklah sempurna iman kalian sebelum aku lebih dia cintai. Bahkan bahasanya lebih. Ya, bukan sekedar cinta yang sejajar, tapi cinta yang kita lebihkan dibanding cinta kita terhadap anak, cinta kita terhadap orang tua, dan cinta kita dengan semua manusia. Ya, dikatakan di para ulama, ini semua sudah mewakili bentuk cinta. Ya, cinta kepada anak, biasanya orang tua didorong oleh kasih sayang. Cinta anak kepada orang tua didorong oleh perasaan berhutang budi atau kebaikan yang sudah sekian banyak dia dapatkan dari orang tua. Cinta kepada orang lain adalah cinta yang tumbuh secara fitrah yang biasanya Allah berikan kepada setiap manusia. Nah, semua bentuk cinta tersebut hendaknya kita berikan kepada Rasulullah SAW, karena kita menyayangi Rasulullah, karena kita juga mendapatkan kebaikan yang tidak terkira dari beliau, dan secara fitrah ya, kita memiliki rasa cinta kepada siapapun orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta ini ya, bukan lagi soal pilihan dan opsi masing-masing, tapi dia tuntutan keimanan. Namun demikian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan juga kita gambarkan, oh kalau gitu kita dipaksa dong. Ya, mungkin ada kisah yang sangat terkenal ya, kisah Siti Nurbaya yang nggak cinta tapi dipaksa, ya, akibatnya terpaksa. Ya. Tidak juga demikian. Apa yang menjadi tuntutan syariat ini tak lebih adalah ya, bimbingan agar cinta kita ini diarahkan pada objek yang memang semestinya dicintai. Ya, sebab kadang sudah sering kita lihat, kita saksikan betapa banyak orang mencintai itu, disadari atau tidak, sebenarnya dia salah sasaran. Ya, sekarang mungkin ada istilah orang cinta buta dan lain sebagainya. Sudah sedemikian disakiti, namun ya karena didorong oleh syahwatnya, didorong oleh ya dorongan hatinya, dia lupa dengan berbagai macam hal yang lain. Akibatnya apa? Banyak orang yang akhirnya menjadi korban cinta yang salah alamat tadi. Ya. Tapi tidak dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan ya, sesuatu yang kosong begitu saja. Tapi memang karena beliau sejatinya, kalau kita lihat, kita perhatikan, kita renungi dengan sejujurnya, dengan objektif, maka kita pun seandainya tidak ada ayat Al-Quran, seandainya tidak ada hadis yang memerintahkan hal tersebut, maka kita pun semestinya sudah memiliki kesimpulan bahwa beliau adalah orang yang memang layak untuk kita cintai, atau bahkan semestinya kita cintai. Kenapa demikian? Ya, karena ya, dikatakan oleh para ulama, tidak ada manusia yang lebih besar cintanya kepada kita orang beriman selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Dan itu bukan hanya terkonfirmasi dalam Al-Quran, tapi juga dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keseharian, bahkan dalam riwayat-riwayat khobar yang akan terjadi kemudian. Ya, dalam surat At-Taubah ya, bagian akhir sangat terkenal itu ayat ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Allah yang sudah nyatakan. Kalau sudah Allah bilang begitu ya udah nggak ada keraguan ya. Sungguh telah datang seorang rasul di antara kalian. Apa cirinya? Ya. Cirinya bukan sekedar oh dia tampan, dia ganteng, dia cantik, tidak. Oh dia mewah, dia kaya, bukan. Azizun alaihi ma'anittum. Cirinya apa dia itu? Beliau itu adalah orang yang sangat berat. Tidak bisa menerima, bahasa kita. Kalau kalian umatnya itu mengalami kesengsaraan, kerugian, keberatan gitu. Baik urusan dunia apalagi akhirat. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan pesan-pesan, perhatikan orang miskin, perhatikan orang lemah, jangan ada yang menzalimi, jangan ada yang menyakiti. Azizun alaihi ma'anittum. Ya, sampai ada satu riwayat, ada seekor burung, anak burung. Ya, entah gimana begitu ya, itu anak burung sendirian aja. Rupanya induknya ada yang ambil. Ya. Kelihatan tuh anak burung kebingungan nih, emak gua kemana nih gitu. Rasulullah perintahkan sahabat, siapa nih yang ngambil induknya nih? Sehingga dia sendirian. Panggil orangnya, cari orangnya, kembalikan induknya. Ya. Seekor burung seperti itu. Ya. Maka betapa Rasulullah SAW sangat ya betul-betul memperhatikan jangan sampai ada umatnya yang sedih, yang menderita, yang celaka ya. Maka beliau sangat-sangat ya. Ya, makanya terhadap orang lemah, terhadap orang miskin, beliau sangat besar pesannya itu ya. Innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afai. Kalian itu dibela dan diberi rezeki karena adanya orang-orang lemah darimu. Maka beliau juga sangat ya, berat benci dengan kezaliman. Kenapa? Karena kalau itu terjadi ada orang-orang yang dizolimi dan beliau tidak bisa menerima kalau ada orang yang dizolimi. Dalam khutbah yang sangat terkenal di Arafah ketika haji wada, di antara pesan Rasulullah apa? Ya, Rasulullah ingatkan, kita ada di mana? Di tanah suci. Kita di bulan apa? Di bulan Zulhijjah yang suci. Kita di hari apa? Di hari yang suci, hari Jumat waktu itu. Ya. Ya. Maka Rasul ingatkan ya, bahwa darah kalian, darah umat Islam, kehormatan umat Islam, harta umat Islam tidak boleh ada yang menyakiti dan mengganggu sedikit pun. Sebagaimana tidak bolehnya, sebagaimana terhormatnya ya, tanah yang suci ini, bulan yang suci ini, dan negeri yang suci ini. Itu betapa Rasulullah azizun alaihi ma anittum. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu ya, sampai soal ketetapan syariat, beliau berusaha agar umatnya itu jangan sampai keberatan. Ya, terkenal kisah bagaimana sholat taraweh. Rasulullah cuma 2 kali sholat taraweh berjamaah. Besok-besoknya nggak sholat taraweh lagi. Ya, sholat tarawih berjamaah itu kemudian baru ditetapkan pada masa Umar bin Khattab ya, yang sebulan full dengan satu imam, itu pada masa Umar. Pada masa lo nggak begitu. Ya. Kenapa alasannya? Saya takut kalau setiap malam saya sholat berjamaah sama kalian, nanti turun wahyu mewajibkan kalian. Ya, itu saking Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum. Kemudian harisun alaikum. Harisun alaikum. Kalau tadi Rasulullah sangat tidak menginginkan kerugian dan kecelakaan, maka Rasulullah kebalikannya harisun alaikum. Yang Rasulullah inginkan
umatnya itu dapat kebaikan, kesenangan, keselamatan. Ya. Yang paling utama adalah keselamatan di akhir. Itu yang beliau sangat pedulikan. Ya. Makanya di dunia beliau berdakwah, menyampaikan ajaran Allah. Tujuannya apa? Agar banyak umatnya yang selamat ketika mereka terus berpegang pada jalan Allah. Sangat peduli sekali beliau itu. Ya, sangat peduli sekali beliau. Ya. Sampai ya, di akhirat nanti diriwayatkan ya, dalam riwayat yang sahih ya, ketika umat manusia kebingungan, panik luar biasa, mereka kepada siapa? Datang kepada Nabi Adam, tidak mendapatkan jawaban. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tidak mendapatkan jawaban. Bagaimana nasib kita? Maka Rasulullah SAW datang menghadap Allah, dia bersujud, dia tertunduk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan apa? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'ta, minta apa yang kamu inginkan. Isfa' tushaffa, mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Ya, padahal saat itu kalau dalam Al-Quran banyak bagaimana anak udah gak kenal orang tua, suami gak kenal istri, istri gak kenal suami. Mereka pada hanya memikirkan bagaimana mereka bisa selamat. Bahkan di antara gambarannya itu, mereka siap kalau seandainya harus menyerahkan tumbal, bahasanya begitu ya, menyerahkan tumbal anaknya, keluarganya, semua hartanya, gak apa-apa mereka disiksa, yang penting saya selamat ya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu la yaftadi min adzabi yauma idzin bi banihi wa sahibati wa akhi wa silati allati itu ayat menggambarkan enggak apa-apa dah yang lain biar celaka, yang penting saya selamat. Begitu bahasanya. Tapi Rasulullah SAW ketika ditawarkan, diberikan ya kesempatan oleh Allah, minta apa yang kamu minta, maka apa yang paling pertama keluar dari mulutnya? Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jadi azizun alaikum harisun azizun ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan dengan orang-orang mukmin beliau sangat penuh kasih sayang ya. Bahkan juga dalam satu riwayat disebutkan ya, kalau kita sering ya mengimpikan, berharap dapat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan salah ya. Sebelum itu, sebelum kita ingin dan rindu ingin bertemu Rasulullah, Rasulullah sudah lebih dahulu menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan umatnya. Suatu kali Rasulullah mengatakan pada para sahabatnya, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, lah kami kan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Sahabat bingung ya, lah kita kan udah ketemu sering. Maka kata Rasulullah mengatakan apa? Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku siapa? Orang yang hidup sesudahku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku ya. Makanya hadis telaga itu adalah konfirmasi kalau boleh dibilang bagaimana Rasulullah ingin ketemu dengan umatnya ya. Maka Rasulullah katakan ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian di telaga. Karena nanti setiap nabi itu ada telaganya. Telaga Rasulullah dikenal Al-Kautsar ya, yang airnya dari surga ya. Man syariba minhum lam yadhma abada. Siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan haus selamanya ya. Nah Rasul nunggu itu di telaganya. Sebuah gambaran betapa beliau ya menanti-nanti para sahabatnya, orang-orang yang beriman, saudara-saudaranya ya, yang sudah sekian lama ingin Rasulullah bertemu dan berjumpa dengannya. Nah para hadirin sekalian, ketika kita mempunyai gambaran seperti ini, apa kira-kira yang tampak dalam diri kita? Ya, beliau adalah orang yang memang semestinya kita cinta.
Ya, kita saja ya, dalam kehidupan ketika ada seseorang ya, yang memberikan perhatian lebih kepada kita, otomatis ya, kita merasa ada rasa senang, rasa cinta. Ya, makanya kadang-kadang mohon maaf tuh, ya, ada orang-orang yang kadang terjebak. Kenapa? Karena orang itu sangat peduli sama saya, ya, sangat perhatian sama saya. Padahal mungkin namanya manusia, ada saja mungkin tujuan-tujuan lain yang dia inginkan. Tapi dia ternyata sudah membuat orang tunduk kepadanya. Kenapa? Karena dia memperlihatkan kepedulian dan perhatiannya. Itu gambaran bahwa tabiat manusia adalah ya, condong hatinya kepada siapapun yang peduli kepadanya, kepada siapapun yang memperhatikannya, apalagi memperhatikan keselamatannya. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling peduli, paling perhatian dengan keselamatan umatnya. Ya. Maka bagi kita umat Rasulullah SAW harapan itu sangat besar. Ya. Bukan sekedar harapan itu masih ada. Ya. Kalau Bang Agus dia harapannya masih ada di bahasanya. Bukan cuma harapan masih ada, tapi harapan sangat besar. Yang penting kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Ya. Sebab dalam Al-Quran itu ada ayat yang disebut para ulama arja ayatin fil Quran. Ayat yang paling mendatangkan pengharapan dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Insya Allah hafal tuh ayatnya. Suratnya kita hafal. Arja ayatin fil Quran. Ayat yang paling besar mendatangkan pengharapan bagi orang beriman dalam Al-Quran. Dan ini kaitannya juga tentang kepedulian Rasulullah SAW kepada kita. Dalam surat Ad-Duha Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ini memang surat Ad-Duha ini kan surat yang isinya itu untuk menghibur dan menguatkan hati Rasulullah SAW dalam berjuang, dalam berdakwah. Sedemikian rupa Rasulullah menghadapi tantangan apalagi di masa-masa awal. Nah itu diantara ayat yang bertujuan membesarkan hati Rasulullah agar kuat, agar semangat walaupun ujiannya sangat berat. Apa Allah katakan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang membuat kamu ridha. Kalau bahasa kita ada orang yang udahlah pokoknya ente lakukan aja, pokoknya ente nanti bakal seneng, bakal puas. Kadang-kadang kan ada orang gambaran apa? Nanti saya gimana, ntar dapat apa? Udahlah pokoknya ente puas, nggak kecewa. Nah para ulama itu melihat ayat itu, mereka kemudian mengkaji apa yang paling membuat Rasulullah ridho, apa yang paling membuat Rasulullah senang. Ya tadi ketika dikumpulkan semua tadi, yang paling membuat Rasulullah senang apa? Umatnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sudah menjanjikan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya. Maka para hadirin sekalian, yang paling penting sekarang adalah tinggal kita rawat rasa cinta kita. Ya, cinta kita tentu cinta yang sebenarnya. Ya. Cinta yang betul-betul mewakili kata cinta. Bukan sekedar lip service, bukan sekedar pernyataan lisan begitu saja. Tapi keluar dari hati, keluar dari ketulusan. Ya. Keluar dari hati itu, kata para ulama, setidaknya ada 3 tanda seseorang itu dikatakan cinta. Pertama, dia suka menyebut namanya. Ya. Ini yang muda-muda nih pasti paham. Suka menyebut-nyebut namanya. Ya. Nah, maka nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan ya tertinggal dari
perbincangan kita, dari perhatian kita. Ya, maka majlis-majlis ilmu, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan kita tinggalkan. Karena dengan begitu kita akan selalu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab Allah sudah mengangkat dan meninggikan derajat Rasulullah dan disebut terus namanya, wa rafa'na laka dzikra. Yang kedua, cinta tersebut mendatangkan rindu, mendatangkan keinginan untuk dapat berjumpa dengannya. Ya, cinta kan begitu. Ya, ada orang cinta lalu nggak pengen ketemu, ya, dipertanyakan dong cintanya. Maka cinta kita kepada Rasulullah semestinya mendorong kita untuk dapat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia secara zahir kita nggak bisa lagi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang ada salah satu jalan yaitu mimpi. Tapi tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, itu pun juga bukan pertemuan zahir. Tapi kita masih punya kesempatan untuk dapat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita jaga dan kita rawat rasa cinta ini, keimanan ini kepada beliau. Sebab cuma itu caranya agar kita bisa bertemu. Tidak ada dengan cara yang lain. Ya, orang mungkin punya kekayaan yang banyak, punya kedudukan yang besar, kalau dia tidak punya rasa cinta, maka tidak akan bisa ketemu. Begitu ya. Maka sampai salah seorang sahabat, ya, itu sampai takut, ya. Kalaupun masuk surga, engkau ya Rasul nanti di mana, kami di mana? Ya. Engkau pasti dengan kedudukanmu yang sangat tinggi, saya nggak bisa ketemu lagi. Tapi Rasulullah hibur sahabat tadi apa? Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan berkumpul bersama orang yang dia cintai. Ini penting juga nih, ya. Salah satu ujian pertanyaan yang bisa kita katakan, nanti di akhirat kita pengen ketemu siapa? Oh, saya pengen ketemu artis fulan. Ya, itu kan biasa sekarang di dunia. Ya, luar biasa kalau udah orang mengidolakan seseorang figur, wah ketemu itu histeris kayak apa begitu. Kira-kira kalau ditanya di akhirat mau nggak ketemu dia? Berpikir lagi dia. Tapi kalau kita ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan mendorong kita untuk, ya, terus merawat, menjaga dan memelihara kecintaan kita kepada beliau. Dan tentu terakhir, ya, bukti cinta yang paling sederhana, paling real, paling tampak, ya, sebagaimana kaidah yang disebut para ulama, ya, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai akan taat, tunduk, patuh kepada siapa yang dicintai. Ya, itu realisasi cinta. Ya, agar cinta kita dapat dikatakan benar, agar cinta kita dapat diterima. Ya, kalau bahasa anak mudanya, tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, kita tetap husnudzon, siapapun orang yang dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, insya Allah itu akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Ya, tapi kita pertegas ini agar cinta kita ini betul-betul terjaga, terawat, dan betul-betul memberikan hasil yang sebaik-baiknya buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Taat, tunduk, patuh kepada apa yang telah Rasulullah ajarkan, itulah bukti dan realisasi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ya, ketika ada orang mengaku cinta kepada Rasulullah, ya, semestinya apa yang menjadi pesan, menjadi ajaran, menjadi tuntunan Rasulullah, dia ada semangat untuk mengikutinya, mentaatinya, patuh kepadanya. Karena itu adalah realisasi, ya, wujud nyata dari kecintaannya kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat ya bagaimana para sahabat, ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terkenal cintanya kepada beliau adalah tak lain orang-orang yang begitu rupa berupaya untuk menghadirkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus ini semua akan menjadi sarana kita untuk tadi merawat, menjaga, memelihara kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ya agar ya, pengakuan kita diterima. Ya, sebab ada riwayat yang patut kita khawatirkan. Ya, ada riwayat yang patut kita khawatirkan di mana ketika Rasulullah menunggu tadi di telaga, ada sejumlah orang yang bahkan Rasulullah kenal, ya, dia adalah dulunya sahabat Rasul. Tapi ternyata ketika dia mau datang ke telaga dan Rasulullah ingin menyerahkan air telaga, dihalangi oleh malaikat, malah diusir. Kata Rasulullah, ya Allah, ya, itu adalah sahabat. Para malaikat mengatakan, antala tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudahmu. Ya, ada yang mengatakan riwayat apa? Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada orang-orang yang murtad setelah masa Rasulullah. Terjadi juga pada orang-orang munafik, ya, yang ya sepintas secara zahir mereka menampakkan keimanan namun masih menyembunyikan kekufuran. Ya, nah, ini meskipun kita sih insya Allah nggak begitu, tidak. Ya, jangan sampai kita merasa aman bahwa kita terhindar dari bahaya dan penyakit-penyakit seperti itu. Ya, tapi kita harus merasa khawatir dengan menghadirkan dan merawat kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam, ya kurang lebih ya itu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan tema ini. Ya mudah-mudahan dengan majlis-majlis seperti ini kita terus rawat, kita terus pupuk, kita terus hidupkan, suburkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal banget ya, yang paling sederhana kita biasakan baca sholawat kepada beliau. Ya, dan jangan sampai baca sholawat kita hanya nunggu momen. Kalau malam Jumat rame-rame baru baca sholawat. Meskipun itu mending daripada enggak. Ya. Tapi baca sholawat itu mestinya setiap hari pagi, sore kita berkendaraan sambil jalan apa kita baca sholawat. Ya, itu cara yang paling ringan, paling mudah bagi kita untuk terus menghidupkan ya kecintaan kita, merawat cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping fadilah ya dan keutamaannya membaca sholawat itu sangat banyak. Ya, yang paling utama tentu adalah menghadirkan dan merawat kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.